Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita ketemu lagi ya untuk membahas terkait dengan perkuliahan Teknologi Pendidikan Islam untuk bab yang kedua, yaitu mengenai karakteristik dan juga objek kajian dari teknologi pendidikan Islam. Oke, langsung aja. Nah, kemarin kita sudah sempat membahas terkait dengan landasan historis dan juga landasan filosofis di dalam teknologi pendidikan Islam. Tapi di sana kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa kajian teknologi pendidikan ini menyuguhkan sebuah fakta menarik nih teman-teman. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan realita bahwa proses belajar yang terjadi pada manusia itu akan berlangsung sepanjang hayat. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya begini. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian perubahan zaman itu terjadi dari waktu ke waktu dan terus mengalami perubahan, entah itu semakin kompleks ataupun semakin cepat. Nah, semua perubahan tadi tentunya akan menimbulkan problematika-problematika yang demikian berbeda dari waktu ke waktu. Nah, oleh karena itu, proses belajar manusia menjadi tidak terbatas. Kalau selama perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu masih berlangsung, berarti disitulah proses belajar manusia juga masih akan berlangsung. Nah, dari situ, maka kita bisa mengambil dua hal yang menjadi problematika utama di dalam pembelajaran teknologi pendidikan Islam ini. Apa itu? Yang pertama, melihat adanya perkembangan yang terus-menerus terjadi, kemudian proses belajar manusia yang sepanjang hayat, berarti ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berarti perlu dong adanya pengembangan sumber belajar yang itu tuh konseptual tetapi juga faktual, ya enggak? Jadi untuk mengatasi tadi perubahan-perubahan zaman, kemudian perkembangan teknologi, kita tentunya memerlukan pengembangan sumber belajar yang itu tuh bisa mengakomodir perubahan-perubahan tersebut. Jadi dia selalu up to date. Kemudian yang kedua, kalau sudah ada sumber belajarnya, perlu dong dilakukan pengelolaan supaya sumber belajar tadi tetap bisa optimal untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar. Nah, berdasarkan dua problematika tadi, maka dapat disimpulkan teman-teman yang menjadi masalah utama atau objek telaah atau objek kajian dari disiplin ilmu teknologi pendidikan ini tentunya adalah permasalahan-permasalahan yang terus-menerus berubah ataupun bertambah ataupun kompleks di dalam ruang pembelajaran. Seperti itu. Jadi apa sih objek kajian atau objek telaah dari teknologi pendidikan dalam perspektif ontologis atau empiris? Yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi di ruang belajar. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kemudian setelah mengetahui permasalahan-permasalahan itu merupakan objek kajian utamanya, lalu apa objek formal atau objek spesifik di dalam pembelajaran teknologi pendidikan? Nah, dikarenakan persinggungan objek-objek kajian tadi di dalam ruang empiris itu meliputi hal-hal berikut, lingkungan-lingkungan berikut, maka inilah yang menjadi objek-objek formal di dalam teknologi pendidikan Islam, yaitu kan belajar itu meliputi seluruh aspek ya. Nah, otomatis dia akan bersinggungan dengan yang namanya keluarga, masyarakat, organisasi, tempat ibadah, tempat kerja, kelompok belajar, bahkan dari jenjang yang paling dasar, misalnya taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, kemudian sekolah menengah atas, kemudian perguruan tinggi. Seluruh aspek-aspek di dalam kehidupan yang mengandung ruang belajar tadi merupakan objek formal di dalam teknologi pendidikan Islam. Nah, selanjutnya, dari pengetahuan terhadap objek formal di dalam teknologi pendidikan Islam, kalau kita bagi-bagi komponen aktivitasnya, apa aja sih kawasan di dalam teknologi pendidikan Islam itu yang bisa disentuh, maka kita bisa mengambil simpulan bahwa komponen teknologi pendidikan Islam itu meliputi pengembangan, perancangan, pemanfaatan, penelitian, pengelolaan, dan juga evaluasi atau penilaian di dalam aspek-aspek yang ada di dalam ruang belajar, yaitu meliputi prosesnya, sumber belajarnya, sistem belajarnya, jadi kompleks sekali teman-teman. Jadi teknologi pendidikan Islam ini seperti yang pernah saya ucapkan di video yang pertama, bahwa dia itu meliputi aspek yang sangat luas di dalam pendidikan, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, klasifikasi media seperti apa aja sih yang bisa diintegrasikan ke dalam teknologi pendidikan Islam ini? Nah, ini di sini saya mengambil jadi ini semakin spesifik ya. Kalau tadi teknologi pendidikan Islam itu bisa meliputi secara komprehensif, lalu media seperti apa saja yang bisa integrasi atau terlibat langsung atau masuk ke dalam dunia teknologi pendidikan Islam. Nah, ini saya mengambil pendapatnya Rudy Bres, Brick, dan Gene. Jadi yang pertama, kalau Rudy Bres itu mengatakan bahwa benda-benda atau media visual, suara, dan gerak itu bisa menjadi klasifikasi media yang bisa diintegrasikan di dalam teknologi.
di dalam teknologi pendidikan khususnya. Sementara kalau BRICS dia mengatakan adalah objek, model, suara langsung, rekaman, media, transparansi, film bingkai, film, televisi, dan gambar. Sedangkan kalau Gene ini mengatakan pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar, contoh perilaku, kondisi eksternal, penuntunan cara berpikir, kemudian ilmunya itu sendiri, kemudian prestasi, kemudian umpan balik atau feedback. Nah, dari sini berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya teknologi pendidikan yang bisa diintegrasikan ke dalam pendidikan Islam itu tidak hanya melulu sesuatu yang berbentuk benda atau berbentuk media, tetapi dia juga bahkan merupakan seperti contoh sikap, kemudian bagaimana cara seorang mengevaluasi, seorang guru mengevaluasi, kemudian cara berpikir, paradigma yang ditanamkan, kemudian feedback guru kepada peserta didik, itu juga masuk ke dalam integrasi media teknologi yang bisa dioptimasi di dalam dunia pendidikan Islam. Bisa dipahami ya teman-teman? Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk bab yang ketiga, yaitu berkenaan dengan paradigma teknologi pendidikan menjadi teknologi pembelajaran. Oke, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.